pimpin anakmu agar tidak tersesat. Akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas agar jangan ku sesat. Pegang tanganku, hanya di kau sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup menekan, kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas agar jangan ku sesat. Pegang tanganku erat. Sampai akhir hidupku, Tuhan pimpinku terus. Kelak ku puji ku sembah, Kau Tuhanku penebus. Tuhan pimpin arus hidup menderas agar jangan ku sesat. Pegang tanganku erat. Tuhan pimpin arus hidup menderas agar jangan ku sesat. Pegang tanganku erat agar jangan ku sesat. Pegang tanganku erat. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu
esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita akan bertemu. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Takut tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Selamat pagi, saudara-saudari sekalian. Good morning, everyone. Welcome to IRC online service today, on the last day of 2020. So this year has been a challenging year. We in Australia, we started with bushfire, flood, and then COVID period. But we are thankful that we have been blessed and guided by God in our lives. So we can have service each week to worship and praise Him, and listen to His word, and spend time with our family. So let us start our service today. Let us prepare ourselves.
Today's call of worship is taken from Psalm 100. Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is he who made us, and we are his. We are his people, the sheep of his pasture. Enter his gates with thanksgiving, and his courts with praise. Give thanks to him, and praise his name. For the Lord is good, and his love endures forever. His faithfulness continues to all generations. We want to start our service today with praise to our Lord. Let us sing, Holy, Holy, Holy. Holy, 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 Lord God Almighty, earth
Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah tutup tahun kita pada hari ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan bagi kita datang dari Allah, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Let us together raise the prayer of confessions and gratitude for His great love for all of us. Let us bow our head and pray. Dear our Father in heaven, here we are come before you to worship you, to praise you. Help us, Lord, to remember your Son's sacrifices on the cross, that Jesus died for us, for our sins, so that we can have a relationship with you. Have mercy on us, Lord, for we are sinners. As Psalm 32:5 said, "Then I confess my sins to you. I didn't hide my guilt. I said I will confess my sin to the Lord, and you forgave my guilt." So help us, Lord, to confess our sins so that we can turn into you, our Lord, Jesus Christ. Help us to live a godly life that glorifies your name. In Jesus' name we pray. Amen. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru terambil dari Markus 8:34-35. Then he called the crowd to him along with his disciples and said, "Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. For whoever wants to save his life will lose it, but whoever loses his life for me and for the gospel will save it." As we listen to the sermon today, what are you living for? From Reverend Cassidy. We want to remember that Jesus is the Messiah, the mankind's only hope for the forgiveness of sins, that our sins have been defeated and nailed on the cross. Our lives should be centered on Christ, as we no longer live, but Christ who lives within us. So let us sing together, "Yet not I, but to Christ in me." What gift of grace is Jesus my Redeemer? There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hold, my hope is only Jesus. For my life is wholly bound to His. Oh, how strange and divine, I can sing all is mine, yet not I, but through Christ in me. The night is dark, but I am not forsaken. For by my side, the Savior He will stay. I labor on in weakness and rejoicing, for in my need His power is displayed. To this I hold, my shepherd will defend me. Through the deepest valley He will be. All the night has been won, and I shall overcome. Yet not I, but through Christ.
Yet not I, but through Christ in me. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan firman. Mari kita berdoa, kita mohon pimpinan dari Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan untuk kesetiaan Tuhan di dalam sepanjang tahun 2020 yang kami jalani ya Tuhan. Meskipun tahun ini penuh dengan tantangan, kesulitan oleh karena COVID-19, tetapi kami tetap melihat bahwa Engkau setia, Engkau menuntun kami mencukupi kebutuhan kami, memberikan kami kekuatan di tengah-tengah segala kesulitan dan tantangan yang ada. Sebentar lagi Tuhan kami akan mengakhiri tahun 2020. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kami hati yang bijaksana untuk boleh merefleksikan kehidupan kami sepanjang 1 tahun ini. Dan kiranya kami diberikan hikmat oleh Tuhan untuk merenungkan apa yang Tuhan mau kami kerjakan dan kami lakukan di dalam kami memasuki tahun 2021 sebentar lagi. Biarlah firman Tuhan, kebenaran Tuhan, sekali lagi boleh berbicara kepada setiap kami. Sapalah kami lewat kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dan kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan akan saya bacakan ada 2 bagian. Yaitu pertama dari Injil Matius pasal 16 ayat 13 hingga ke 16. Kemudian yang kedua dari Injil Markus pasal 8 ayat 34 hingga 37. In today's sermon, we will be reading from Matthew 16 verses 13 to 16, as well as Mark 8 verses 34 till 37. Matius pasal 16 ayat 13 hingga 16 berbunyi demikian. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Matthew 16 verses 13 to 16. When Jesus came to the region of the Caesarea Philippi, he asked his disciples, Who do people say the Son of Man is? They replied, Some say John the Baptist, others said Elijah, and still others, Jeremiah or one of the prophets. What about you? He asked. Who do you say I am? Simon Peter answered, You are the Messiah, the Son of the living God. Injil Markus pasal 8 ayat 34 hingga 37 berbunyi demikian. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Mark 8 verses 34 to 37. Then he called the crowd to him along with his disciples and said, Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up the cross and follow me. For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me and for the gospel will save it. What good is it for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul? Saudara, tema kita pada hari ini adalah What are you living for? So today's sermon is about what are you living for? Hari ini khotbah kita adalah dalam bentuk refleksi. Apa yang akan kita refleksikan tentang hidup kita di akhir dari tahun 2020 ini. So our sermon today is somewhat like a reflection of our lives to end 2020. Saudara, ada seorang anak Tuhan yang rajin sekali menyaksikan imannya kepada orang lain. Brothers and sisters, there was a Christian who liked to share his Christian faith. Cara ia menyaksikan imannya adalah dengan menanyakan 2 pertanyaan sederhana.
And he likes to share his faith by using two simple questions. Ketika ia bertemu dengan seseorang, maka pertanyaan pertama yang ia tanyakan kepada orang itu adalah, "What do you do for a living?" And when he is meeting someone for the first time, he will ask them, "What do you do for a living?" Dan orang itu akan menjawab, "Saya seorang dokter, saya seorang guru, atau saya seorang businessman." And that person will answer, "I'm a doctor," or "I'm a teacher," or "I'm a businessman." Pertanyaan ini cukup efektif. Oleh karena kita semua do something, jadi mudah untuk membuat orang-orang bercerita tentang apa yang menjadi pekerjaan mereka. This question is pretty effective, as we all do something. So it is easy to get people to talk about what they do for a living. Setelah itu, anak Tuhan ini akan menanyakan pertanyaan kedua, "What are you living for?" Then comes the second question, what are you living for? Dan biasanya orang yang ditanya akan diam karena tidak tahu bagaimana harus menjawab pertanyaan ini. Usually there is a moment of silence after, because people don't know how to answer that question. Saudara, sama seperti kita senantiasa melakukan sesuatu, kita semua juga hidup untuk sesuatu, sekalipun kita tidak tahu apa itu. Just as we all do something, we all live for something, even if we don't know what that is. Mari kita bertanya sejenak dalam hati kita masing-masing. What are we living for? Let us pause and ask ourselves, what are we living for? Barangkali sebagian orang akan menjawab, "Saya hidup untuk mencari uang." Some people might say, I live for money. Barangkali sebagian orang akan menjawab, "Saya hidup untuk mencari ketenaran." Some people might say, I live for fame. Sebagian orang mungkin akan menjawab, "Saya hidup untuk mencari penerimaan dan cinta." And some people might say, I live for approval and love. What are you living for? What are you living for? Saudara, untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita perlu kembali pada peristiwa di mana Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya tentang siapa dirinya di dalam Matius pasal 16 ayat 13 hingga 16. To help us answer that question, let's take a trip back in time to a place where Jesus asked the disciples about who he is in Matthew 13 verses 16 to 16. Saudara, pengakuan Petrus yang berkata, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup," adalah model dari pengakuan iman untuk setiap orang Kristen. Peter affirmed that you are the Christ, the Son of the living God, which is the model for every Christian's faith. Kita semua percaya dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. We all believe that Jesus Christ is the Messiah, the Son of the living God. Namun saudara, relasi kita dengan Tuhan Yesus tidak berakhir dengan pengakuan iman ini saja. But brothers and sisters, our relationship with the Lord does not end with just an affirmation. Setelah kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, yang datang ke dunia, mati dan bangkit bagi keselamatan kita, lalu apa selanjutnya? After we confess that Jesus Christ is the Messiah, the Son of God which has come to the world, died and rose again for our salvation. So what is next? Tuhan Yesus tidak hanya mencari pengakuan dari kita, tetapi Tuhan Yesus juga mencari komitmen dari kita. Jesus is not only looking for a confession, but he is also looking for a commitment. Tuhan Yesus bertanya kepada setiap kita, "Karena kamu telah mengaku imanmu bahwa aku adalah Mesias, anak Allah yang hidup, apakah kamu bersedia mempersembahkan atau mendedikasikan hidupmu kepadaku?" The Lord Jesus asked each one of us, "Now that you know that I am the Messiah, the Son of the living God, are you willing to commit your life to me? Are you ready to commit your life for me? Are you willing to commit your life to me?" Saudara, inilah yang Tuhan Yesus tekankan di dalam Markus pasal ke-8 ayat 34 hingga 37. This is how Jesus puts the issue in Mark 8:34 to 37. Saudara, dengan ungkapan yang lain atau dengan kata-kata yang lain, seolah-olah Tuhan Yesus ingin berkata kepada setiap kita, In other words, God might want to say to us, "Sekarang kamu sudah tahu siapakah aku ini. Apakah kamu siap untuk memikul salib dan mengikut aku?" Now that you know who I am, are you ready to take up your cross and follow me? Namun sebelum kamu menjawab, kamu harus sadar bahwa mengikut aku di mata orang-orang dunia adalah sebuah kehidupan yang membuang-buang waktu. Before you answer though, you need to realize that for people of the world, following me means that you are wasting your life. Orang-orang di dunia tidak akan mengerti apa yang kamu lakukan.
The people of the world will never understand what you are doing. Di mata mereka, mengikut aku berarti kamu sedang membuang-buang hidupmu. It seems to them that by following me, you are throwing away your life. Di hadapanmu selalu tersedia pilihan yang lain. In front of you, you always have another option. Kamu bisa berusaha untuk menyelamatkan hidupmu dengan mengikuti segala keinginan-keinginanmu. Dan ada banyak orang yang melakukan hal itu. You can try to save your own life by following your own desires. Lots of people do that. Mereka hidup seolah-olah karir adalah hal yang paling penting dalam hidupnya. They live as if their career is all that matters. Namun orang yang hidup untuk hal-hal seperti ini, pada akhirnya akan menyadari bahwa mereka telah menyia-nyiakan waktu hidup mereka untuk hal-hal yang tidak penting. But in the end, those people will find that they wasted their lives on things that don't really matter. Mereka berusaha menyelamatkan hidup mereka dengan cara hidup untuk diri mereka sendiri. Namun pada akhirnya, mereka akan kehilangan hidup mereka. They try to save their lives by living for themselves, but in the end, they will lose it. Mereka telah menyia-nyiakan hidup mereka dalam pencarian-pencarian yang sepele. They have wasted their lives on trivial pursuits. Namun apabila kamu mengikut aku, sekalipun jalannya tidak mudah, dan kamu akan selalu disalahpahami, namun pada akhirnya semuanya itu akan menyelamatkan kamu. But if you follow me, although it wouldn't be easy, and you will often be misunderstood, but in the end, it will save your life. Dan orang-orang yang mentertawakan kamu sekarang, pada waktunya mereka akan melihat bahwa kamu benar dan mereka salah. And the people who laugh at you now will realize, they will see you were right and they were wrong. Selain itu, apa gunanya kamu menjadi orang yang paling kaya di dunia ini atau mencapai puncak tertinggi di perusahaan dengan gaji yang sangat tinggi dan mendapatkan pujian dari dunia? Besides, what's the point if you become the richest man in the world or climb to the top of the corporate ladder with highest salary or get a compliment from the world? Apa gunanya semua yang kamu lakukan jikalau pada akhirnya kamu mendapati engkau telah menyia-nyiakan hidupmu? What good will all that do if in the end you will find out that it was all wasted? Apa gunanya Mercy dan Lexusmu yang mengkilap itu? What good will that shiny new Mercedes or Lexus do for you then? Apakah semua itu dapat ditukar dengan sebuah kehidupan yang lain? Will you be able to trade them with another life? Jawabannya adalah tidak. The answer is no. Namun apabila kamu ingin hidup seperti itu, silakan. But if you want to live that way, go ahead. Jutaan orang di dunia melakukan hal itu. Millions of people do that. Pada akhirnya mereka akan menyesal. Namun pada akhirnya sudah terlambat untuk memperbaikinya. In the end, they will regret it. But by then, it would be too late. Jadi apa pilihan Anda? So what do you choose? Jalan salib atau jalan dunia ini? The way of the cross or the way of the world? Kita harus menginvestasikan hidup kita di suatu tempat. You gotta invest your life in something. Di mana kamu akan menginvestasikan hidupmu? In what are you going to invest your life in? Siapakah yang akan kamu layani? Whom will you serve? Tuhan atau dunia? Lord or this world? Saudara, mari kita menganalisa kehidupan Tuhan Yesus. Let's analyze the life of Jesus. Apakah kehidupan Tuhan Yesus adalah sebuah kegagalan? Would we consider his life a failure? Mari kita melihat sejarah dari karir Tuhan Yesus. Let's see his career. Ia lahir di sebuah kampung yang terpencil, yang hampir tidak kelihatan dari peta kekaisaran Romawi. He was born in a small village in an out-of-the-way province of the Roman Empire. Ia tidak pernah kuliah dan tidak pernah mendapat pelatihan profesional apapun. He never went to college, nor did he have any professional training. Ia tidak pernah memiliki bank account. He never had a bank account. Ia tidak memiliki harta milik kecuali baju di badannya. He owned no property except the clothes he wore. Ia tidak pernah memegang jabatan publik apapun. He never held public office. Ia tidak pernah menulis satu buku pun. He never wrote any book. Ia tidak pernah memiliki istri atau anak-anak. He never had a wife or children. Teman-teman dekatnya adalah para buruh kasar dan nelayan. His closest friends were blue-collar workers. Pelayanannya meliputi berkhotbah di desa-desa, mengajar di rumah ibadah, menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit,
menyembuhkan orang sakit, dan mengusir setan. His ministry consisted of preaching in the countryside, teaching in the synagogues, answering difficult questions, healing the sick, and casting out demons. Ia memiliki banyak musuh, khususnya para pemimpin agama. He made many enemies, especially the religious elite. Dan pada akhirnya, para musuhnya menangkap dia, menyiksa dia, dan menyebabkannya dihukum mati di atas kayu salib. And finally, his adversaries captured him, tried him in a court, and put him to death on a cross. Apakah Yesus gagal? Did Jesus fail? Sejujurnya menurut standar dunia ini, maka kita dapat mengatakan bahwa Yesus ada pribadi yang gagal. To be honest, according to the world standards, we would consider him a failure. Ia tidak pernah berhasil mencapai posisi puncak. He never made it to the top. Yesus adalah contoh orang yang telah menyia-nyiakan hidupnya. Jesus is an example of someone who wasted his life. Namun saudara, But perhatikan, consider this. setelah lebih dari 2000 tahun, After more than 2,000 years, kata-katanya diingat dan diulang-ulang di seluruh penjuru dunia. his words are being remembered and repeated around the world. Para pengikutnya berjumlah miliaran orang yang dapat ditemukan di setiap negara di seluruh pelosok dunia. His followers' number is in the billions and can be found in every country on earth. Kepribadian dan integritasnya tetap menjadi model yang dikagumi oleh semua lapisan manusia. His personal integrity stands as a model for everyone. Kematiannya yang nampaknya seperti sebuah tragedi telah menjadi sarana di mana melaluinya kita diperdamaikan dengan Allah. His death, which seemed to be a tragedy, has become a way we can be reconciled with God. Seluruh misinya yang singkat di dunia ini, yang nampaknya seperti sebuah kegagalan, sekarang telah menjadi kisah sukses yang teragung di dalam sejarah. His whole mission on earth, which seemed to be a failure, has now become history's greatest success story. Saudara, what are you living for? So what are you living for? Apakah kita memandang hidup kita hari ini sebagai sebuah karier atau sebagai sebuah misi? Is your life a career or a mission? Apa bedanya? What's the difference? Sebuah karier adalah sesuatu yang kita pilih untuk diri kita sendiri. Sedangkan sebuah misi adalah sesuatu yang dipercayakan oleh orang lain kepada kita. A career is something you choose for yourself, but a mission is something that is chosen for you by someone else. Karier adalah jawaban terhadap pertanyaan, what do you do for a living? Sedangkan misi adalah jawaban atas pertanyaan, what are you living for? Your career is the answer to the question, what do you do for a living? But your mission is the answer to the question, what are you living for? Karier kita adalah sebuah tangga yang harus kita panjat. Sedangkan misi kita adalah sebuah perjalanan yang harus kita tempuh. Your career is a ladder to climb, but your mission is a journey to take. Karier kita membuat kita menjadi seorang profesional. Sedangkan misi kita menjadikan kita seorang murid. Your career makes you a professional, but your mission makes you a disciple. Karier kita membawa kita ke atas. Sedangkan misi kita membawa kita ke salib. Your career takes you to the top, but your mission leads you to the cross. Karier kita menyangkut hidup yang ada di sini dan sekarang. Sedangkan misi kita menyangkut kekekalan. Your career is about right here and now, but your mission is about eternity. Saudara, apabila kehidupan kita hanyalah sekedar untuk makan, tidur, pergi kuliah, mendapatkan gelar, mendapatkan pekerjaan, menikah, memiliki anak, mencapai puncak karier, punya uang dan beberapa properti, mendapatkan pensiun yang baik, menjadi tua dan meninggal. Lalu apa? If you are just here to eat, sleep, go to college, get a degree, get a job, get married, have some children, climb the ladder, make some money, buy some properties, retire happily, grow old, and die, then what? Semua itu baik, tidak salah. Namun apabila semua itu merupakan tujuan hidup kita, maka apa bedanya dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan? All of that is fine, it's not wrong. But if that's all there is to life, then what's the difference with the unbelievers? Ingatlah bahwa setiap kita adalah seorang misionaris.
Karir kita, pekerjaan kita merupakan sarana untuk menghidupi misi Allah bagi setiap kita. Remember that every one of us is a missionary. Our careers or our jobs are means to live out God's mission for us. Misi Allah bagi setiap kita adalah untuk hidup bagi Dia, melayani Dia dan sesama melalui setiap potensi dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. God's mission for us is to live for Him, serve Him and others with every potential and opportunity God has given us. Setiap orang percaya memiliki misi yang unik dari Allah menurut rancangan dan agenda Tuhan. Every single of us has a unique mission from God according to His plan and agenda. Kehidupan Tuhan Yesus di dunia ini sangat singkat, cuma 33 tahun. Dan waktu bagi Kristus untuk melaksanakan misi Allah baginya juga sangat singkat, cuma 3,5 tahun. Jesus had a brief life in this world, only 33 years. And the period for Him to do God's mission was also very brief, only 3.5 years. Namun saudara, apa yang Tuhan Yesus katakan tentang misi Allah yang Allah percayakan kepadanya? But what did Jesus say about the mission of God for Him? Yohanes pasal 17 ayat keempat berkata, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. John 17 verse 4. I have brought you glory on earth by finishing the work you gave me to do. Mission accomplished. Mission accomplished. Aku telah menyelesaikan misi yang diberikan oleh Allah Bapa kepadaku. I have finished my mission. Saudara, saya akan mengakhiri dengan sebuah cerita. I will end with a story. Fred David adalah salah satu misionaris di India yang melayani di Youth for Christ. Fred David is a missionary in India who served in Youth for Christ. Selama beberapa tahun melayani, ia merasa pelayanannya tidak berbuah. For a few years he was serving, he felt like his service wasn't fruitful. Suatu hari ia melakukan pelayanan ke rumah sakit, di mana pada waktu itu ada seorang remaja berusia 17 tahun yang dirawat karena kasus percobaan bunuh diri. One day he went to a hospital where there was a teenager aged 17 years old being hospitalized due to suicide attempt. Anak muda itu bernama Rafi Zacharias, seorang ateis yang merasa hidupnya hampa sehingga ia beberapa kali melakukan upaya bunuh diri. His name is Rafi Zacharias, an atheist who felt like his life is empty and hence he tried to kill himself. Kepada anak muda ini, Fred David memberikan sebuah Alkitab dan melalui perjumpaan ini, akhirnya Rafi Zacharias menjadi percaya Tuhan dan menjadi seorang pendeta atau apologet Kristen yang sangat terkenal yang baru dipanggil Tuhan bulan Mei 2020 yang lalu. Fred gave this guy a Bible, and through this event, Ravi finally believed in God and became the most well-known pastor or an apologetic Christian in the world. He just passed away earlier this May. Fred David pernah mengatakan satu hal, bahwa seolah-olah misi yang Tuhan percayakan baginya sebagai misionaris di India adalah untuk memberikan sebuah Alkitab kepada seorang anak muda yang mencoba mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Fred has said that the mission that God has entrusted him as a missionary in India is to bring a Bible to a young guy who tried to kill himself. Namun, melalui anak muda ini, Tuhan akhirnya membawa begitu banyak orang percaya kepada Kristus melalui pelayanannya. But through this young guy, God finally brought a lot of people to believe in Christ. Seorang misionaris bernama C.T. Studd mengatakan satu kalimat, kita hanya memiliki satu kehidupan, dan kehidupan ini akan segera berlalu. Tetapi apa yang kita lakukan untuk Tuhan akan tinggal tetap. C.T. Studd said it this way, only one life, it will soon be past. Only what is done for Christ will last. What do you for a living? Banyak di antara kita yang dapat menjawab pertanyaan ini dengan mudah. What do you do for a living? Many of us will answer this question easily. Tetapi what are you living for? Ini adalah pertanyaan yang sulit yang harus kita jawab ketika Tuhan masih memberikan waktu, kesempatan kepada kita semua. What are you living for? This is a difficult question that all of us have to answer in the middle of the life God gave us.
Kiranya Tuhan menolong kita untuk boleh menjalani hidup kita dengan baik ketika Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan kepada kita. May God let us to live this life effectively. Tuhan memberkati kita semua. God bless us all. Amin. Jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. As we say the creed, we join Christians past and present from all over the world in proclaiming our faith. Let us read the Apostle Creed. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sekarang kita akan memasuki doa syafaat kita pada pagi hari ini. At this time, we want to raise our prayer to the Lord that we will be close with the Lord's Prayer. So let us pray. Dear Lord, we thank you for your blessings and guidance this year. This year has been a long and challenging year physically and spiritually for us. From lockdown, working from home, sad news and good news in our lives. But we thank you, Lord, for your protection of us. We thank you that we can gather each week to praise and worship you together, even though we cannot meet physically. Thank you for the technology that allow us to gather online and meet with each other. We also want to pray for your blessings and guidance for next year as 2021 started. There will be challenges and decisions that we will make during the year. But please, Lord, guide us so that we live our lives according to your will. And we put this all in your hand, our Lord Jesus Christ, that have teach us to pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Today we also been given a chance to express our gratitude to God by giving offerings. The offering first today is taken from Hebrew 13, verse 15. Through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise, the fruit of lips that openly profess His name. On the screen, there are bank details of IRC, so you can do transfer, or you can keep the offering aside at home and bring it over when we can meet physically at church. Now, on the last Sunday of 2020, let us remember that in God, our hope in these difficult times, and let us remember what are we living for. So let us take our lives and give it to our Lord. Let us sing, "Take My Life and Let It Be." Take my life and let it be consecrated, Lord, to Thee. Take my moments and my days, let them flow in ceaseless praise. Let them flow in ceaseless praise.
Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kita mengembalikan segala pujian kepada Allah Bapa kita. Doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing, ke dalam panggilan kita masing-masing, menjalani sisa-sisa hari-hari dalam tahun 2020 ini, dan kita memasuki tahun 2021 dengan sebuah pengharapan bahwa kasih setia Tuhan akan terus menyertai kita, akan terus memimpin kita. Mari kita menerima berkat dari Allah Tritunggal. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa kita, persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus beserta dengan saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan sekalipun kita berada di tahun 2020 yang penuh dengan tantangan, pergumulan, tetapi kita tetap melihat kesetiaan Tuhan, pimpinan Tuhan bagi kita. Lebih dari 9 bulan, kita mengadakan ibadah secara online. Kita tidak bisa berkumpul seperti biasa di gereja. Namun kita bersyukur kepada Tuhan untuk kelegaan, pertolongan Tuhan bagi kita, sehingga kita punya rencana, ekspektasi, bulan Januari, awal Januari, kita akan mulai kembali kebaktian di gereja. Mohon jemaat supaya bisa mempersiapkan diri untuk bisa dengan antusias, dengan kerinduan untuk bersekutu bersama dengan Tuhan, bersekutu bersama saudara seiman di gereja. Kiranya kita bisa mempersiapkan diri kita semua untuk awal Januari kita boleh kembali datang ke gereja, hadir di gereja, untuk kita boleh beribadah bersama-sama. Kiranya Tuhan terus menyertai Anda di dalam sisa-sisa hari-hari kita di tahun 2020. Dan biarlah di dalam penyertaan dan pertolongannya, kita boleh memasuki tahun 2021 dengan pertolongan dan dengan pimpinan Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.